Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Sari Rasul Amalia, NIM 52 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Siti Srianingsih. Nah, seperti yang kita ketahui sejak pandemi ini melanda, banyak kegiatan yang tidak bisa kita lakukan secara langsung, salah satunya adalah kegiatan praktikum. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk bermalas-malasan dan tidak produktif, karena kita masih bisa melakukan kegiatan praktikum di rumah menggunakan alat-alat sederhana dan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan uji karbohidrat menggunakan uji ion pada bahan pangan. Adapun tujuan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi perubahan warna pada setiap sampel setelah ditetesi larutan iodin. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada bahan pangan menggunakan metode uji iodin. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji karbohidrat ini adalah yang pertama, untuk alatnya itu ada gelas plastik. Lalu yang kedua itu ada tusuk sate. Yang ketiga itu ada sendok. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri, yang pertama itu kita menggunakan susu UHT. Lalu yang kedua ada putih telur. Yang ketiga itu ada tepung tapioka. Yang keempat itu ada roti. Selanjutnya itu ada mie instan. Selanjutnya ada tepung terigu. Kemudian ada nasi, larutan gula, iodin, dan yang terakhir itu ada air. Nah, selanjutnya kita beranjak ke prosedur atau langkah kerja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan setiap alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum. Lalu yang kedua, encerkan setiap bahan yang perlu diencerkan. Contohnya mengencerkan tepung tapioka, tepung terigu, nasi. Nah, untuk nasi sendiri ini sebelumnya dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada roti. Nah, jika bahannya masih agak menggumpal, kita kocok terlebih dahulu. Kita homogenkan terlebih dahulu. Ini untuk tepung terigu, juga sama, dihomogenkan terlebih dahulu. Kemudian rotinya juga dihancurkan terlebih dahulu dan dihomogenkan sampai sedikit halus. Oke, selanjutnya itu nasi. Nasi juga karena sudah dihaluskan sebelumnya, sedikit diaduk aja. Nah, jika sudah,
Tetesi setiap sampel dengan 5 tetes larutan iodin. Sampel pertama itu susu UHT. Nah, setelah ditetesi 5 tetes iodin, aduk susu UHT. Aduk sampelnya hingga iodinnya terhomogenkan. Dan lakukan hal yang sama pada sampel putih telur, tepung tapioka, roti, mie, tepung terigu, nasi, dan air gula. Kocok setiap sampel. Langkah selanjutnya, jika kita sudah mendeteksi setiap sampel menggunakan iodin, adalah mengamati perubahan yang terjadi pada sampel tersebut dari segi warna. Nah, yang pertama kita lihat perubahan dari susu UHT yang sudah dideteksi oleh larutan iodin. Nah, untuk UHT sendiri ini tidak terjadi perubahan warna yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa susu UHT ini tidak mengandung karbohidrat. Lalu yang kedua, ada putih telur. Sama halnya dengan susu UHT, putih telur juga tidak mengalami perubahan warna saat sudah ditetesi oleh larutan iodin. Hal ini juga menandakan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat. Lalu selanjutnya, pada sampel tepung tapioka. Nah, pada tepung tapioka sendiri ini, larutannya berubah menjadi biru kehitaman. Nah, hal ini menandakan bahwa tepung tapioka ini mengandung karbohidrat dan reaksinya bersifat positif. Nah, perubahan warna ini disebabkan karena adanya reaksi antara amilum dengan iodinnya tersebut. Lalu yang selanjutnya ada roti. Nah, roti juga memiliki warna larutan yang biru keunguan. Hal ini menandakan bahwa roti ini mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada sampel mie instan. Bisa kita lihat bahwa mie instan ini mengalami perubahan warna menjadi biru pekat kehitaman. Hal ini menandakan bahwa mie instan mengandung karbohidrat. Nah, lalu selanjutnya itu air gula. Nah, air gula sudah dideteksi oleh larutan iodin tidak mengalami perubahan warna signifikan. Hal ini menandakan bahwa larutan gula ini tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya itu ada nasi. Nah, untuk sampel nasi sendiri bisa kita lihat bahwa warnanya berubah menjadi biru pekat kehitaman. Hal ini menandakan bahwa nasi mengandung karbohidrat karena perubahan warnanya disebabkan adanya reaksi antara iodin dengan polisakarida yang ada dalam nasi. Lalu yang terakhir ini sampel terigu. Sama halnya dengan yang tadi, sampel terigu ini mengalami perubahan warna menjadi biru keunguan.
Hal ini juga mengindikasikan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. Nah, berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan terkait uji karbohidrat, sampel yang mengalami perubahan warna adalah sampel pada nasi, tepung tapioka, mie instan, tepung terigu, dan roti. Nah, sedangkan pada susu UHT, putih telur, dan larutan gula tidak mengalami perubahan warna. Nah, hal ini disebabkan karena susu UHT, putih telur, dan larutan gula tidak mengandung karbohidrat. Sedangkan untuk nasi, tepung tapioka, mie instan, tepung terigu, dan roti mengalami perubahan warna disebabkan karena adanya reaksi antara polisakarida yang terdapat pada sampel dengan larutan iodin. Hal tersebutlah yang membuat warnanya berubah menjadi biru hingga kehitaman. Dan hal ini juga menandakan bahwa kelima sampel ini mengandung karbohidrat. Cukup sekian video mengenai uji karbohidrat pada bahan pangan menggunakan metode iodin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.